Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mustafa, NIM 069. Kali ini saya mau menjelaskan tentang sebuah program sederhana yang mana itu menggunakan aplikasi Dia. Nah, di sini tuh terdapat sebuah swalayan yang mana itu menjual beberapa kebutuhan sehari-hari seperti beras, gula, sabun mandi, dan sabun cuci dan lainnya sebagainya gitu. Nah, di dalam swalayan tersebut juga mempunyai data berupa barang-barang yang mana itu bisa dibeli oleh pembeli, dan itu juga bisa mendapatkan voucher diskon setiap pembeliannya ini. Dan juga voucher ini itu dapat digunakan sebagai potongan harga untuk pembelian selanjutnya gitu. Nah, di sini tuh disuruh menggunakan perancangan menggunakan model ER yang mana itu menentukan entitas, atribut, key, dan kardinalitas gitu. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah tampilannya yaitu menggunakan dia, yang mana itu saya sudah membuat sebuah entitas dan juga sudah ada kardinalitas dan juga ada atribut gitu. Seperti yang diinstruksikan di sini gitu, dan juga ada key gitu. Nah, di sini tuh terdapat supplier gitu. Yang mana itu supplier itu mensuplai ke barang yang mempunyai kardinalitas many to many. Kenapa kok menggunakan many to many gitu? Karena data pada tabel pertama itu bisa dihubungkan ke satu atau lebih. Nah, gini, karena data dari tabel utama itu bisa dihubungkan ke satu atau lebih gitu. Makanya di sini tuh menggunakan many to many gitu. Yang mana itu supplier tuh terhubung ke dalam barang gitu. Yang mana itu supplier itu masuk ke entitas dan atributnya itu nama perusahaan, terus alamat supplier, terus nama karyawan supplier. Nah, di dalam supplier juga terdapat sebuah key yang mana itu di garis bawahi bernama nomor telepon supplier gitu. Nah, di dalam barang sendiri itu terdapat beberapa atribut seperti nama barang dan juga stok dan juga kategori. Nama barang ini masuk ke dalam entitas gitu. Nah, di sini tuh terdapat kode barang yang digaris bawahi yang mana itu menandakan bahwasanya ini key gitu. Nah, di dalam nama barang sendiri itu terdapat sebuah kategori yang mana itu mengambil dari entitas jenis barang gitu, yang menggunakan one to many gitu. Kenapa kok menggunakan one to many gitu? Karena data barang itu akan mengambil beberapa jenis barang gitu. Seperti pengertian dari one to many sendiri itu mempunyai pengertian setiap baris data dari tabel pertama itu dapat dihubungkan ke baris satu atau lebih pada tabel kedua gitu. Oke. Selanjutnya kita beralih ke dibeli. Dibeli itu pastilah pembeli itu membeli sebuah barang yang mana itu eh, kardinalitas itu menggunakan one to many yang dikasih nama dibeli gitu, sama sama saya gitu. Kenapa kok menggunakan uh, one to many? Karena kan pastilah pembeli ini pasti membeli beberapa barang gitu. Kita tidak tahu gitu pembeli ini apakah membeli satu barang ataupun tiga barang ataupun dua barang gitu. Nah, di dalam pembeli sendiri itu terdapat sebuah kode pembeli, yang mana itu kode pembeli itu di garis bawahi yang menandakan bahwasanya itu key gitu. Dan di dalam dan selain kode pembeli juga terdapat nama pembeli. Siapa nama pembelinya gitu nanti gitu. Dan juga ada regrenasi dari pembeli yaitu kasir gitu. Yang mana itu saat nyampe ke kasir itu apakah dia tuh mendapatkan voucher atau tidak gitu. Nah, di sini juga ada penghubung antara pembeli sama swalayan gitu, yang mana itu menggunakan one to many gitu. Kenapa kok menggunakan one to many gitu? Karena kan pembeli
sama swalayan itu kan apa ya istilahnya tuh bisa swalayan itu kan istilahnya lah nama marketnya kan gitulah. Terus kita tidak tahu gitu pembeli itu beberapa yang membeli di swalayan gitu. Maka one to many ini cocok menurut saya diterapkan di dalam kardinalitas ini gitu. Nah, di dalam swalayan sendiri itu terdapat barang kebutuhan gitu. Nah, seperti ini program sebuah swalayan sederhana yang saya buat, yang mana itu saya rancang menggunakan implementasi dia gitu. Itu ada, oh ya, di sini juga ada barang, yang mana itu barang itu bisa mensuplai ke supplier gitu. Barang itu dikasih nama entitas, sedangkan supplier itu juga entitas gitu. Nah, kenapa tuh kok menggunakan many to many gitu? Many to many kan mempunyai arti satu barang atau lebih, yang mana itu tabel utama itu bisa dihubungkan ke satu atau lebih daripada tabel kedua gitu. Berarti kan di sini tuh bisa menghubungkan eh, apa ya? Tabel, iya sih, satu baris tuh bisa menghubungkan lebih dari pertama gitu. Misal pertama itu bisa dihubungkan ke satu atau lebih baris daripada tabel yang kedua gitu. Antara barang dan supplier gitu. Mungkin sampai di sini saja gitu. Implementasi program dia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.